Lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa televisi dan juga netizen rahimakumullah, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Idul Adha bagi umat Islam merupakan salah satu momentum untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai rangkaian ibadah, menjalankan dogma keagamaan sebagai wujud al-khudu' wal inqiyad, komitmen ketertundukan dan juga kepatuhan serta ketaatan. Tetapi pada saat yang lain juga sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial antar sesama dengan penyembelihan hewan kurban. Ketaatan optimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah modal utama di dalam ikhtiar kita menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kita, khususnya terkait dengan wabah COVID-19. Karena itu kita sebagai umat beragama wajib untuk berikhtiar mengusahakan baik ikhtiar yang bersifat lahiriah maupun ikhtiar yang bersifat batiniyah. Pelaksanaan ketaatan kita kepada Allah dengan menjalankan aktivitas ibadah, ihya layalil id, menghidupkan malam Idul Adha, dan juga pelaksanaan ibadah kurban. Ini sebagai salah satu sarana serta wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita berdoa, bermunajat, bermohon serta mengharap agar musibah ini segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa dan juga netizen rahimakumullah, jelang Idul Adha 1441 Hijriah ini setidaknya ada beberapa rangkaian kegiatan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah di Idul Adha. Yang pertama, esok hari Rabu bertepatan tanggal 8 Zulhijjah, kita disunahkan untuk menunaikan puasa tarwiyah pada saat jamaah haji yang sebagian umat Islam nanti berada di tanah haram untuk berdoa dan juga bermunajat. Kita disunahkan untuk menjalankan puasa. Demikian juga hari Kamis esok tanggal 9 Zulhijjah, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah pada saat umat Islam al-hujjaj wal mu'tamirin berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kita berdoa, kita bermunajat dengan tazallul, dengan takhasyyu'. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan malam Idul Adha. Pada malam Jumu'ah nanti kita disunahkan untuk melaksanakan takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sedang berbaring di rumah sakit, kita yang sedang berada di kantor, kita yang sedang bertugas di jalan mengatur lalu lintas, kita yang sedang berada di rumah, semuanya disunahkan untuk takbir, tahmid dan juga tahlil. Tetapi di tengah wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali, pelaksanaan takbir, tahmid dan juga tahlil harus memastikan jalannya protokol kesehatan. Hindari kerumunan yang punya potensi untuk terjadinya penularan, apalagi tidak disiplin menggunakan masker, menjaga jarak yang bisa menjadi masalah dalam hal kesehatan dan juga keselamatan.
Yang berikutnya pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan pada hari Jumu'ah esok. Sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syiar min sya'airil Islam. Pelaksanaan sholat Idul Adha pada saat wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali ini harus terus mempertimbangkan kondisi faktual di tengah masyarakat kita. Ketika kita berada di suatu kawasan yang sudah mulai terkendali, maka pelaksanaan sholat Idul Adha dapat dilaksanakan di masjid secara berjamaah, di musola, di tanah lapang, di lapangan, di tempat terbuka, di gedung atau tempat-tempat yang lain, tetapi harus tetap istiqomah menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian wudhu dari rumah, membawa sajadah sendiri, menjaga jarak, kemudian juga memastikan kondisi kesehatan kita tetap fit. Ketika kita melihat bahwa diri kita sedang sakit atau memiliki penyakit bawaan, maka sebaiknya tetap sholat di rumah saja. Namun ketika kita berada di kawasan yang angka penularannya masih menunjukkan tren meningkat, bahkan berada di daerah yang dalam kualifikasi hitam, maka pelaksanaan sholat Idul Adha sebaiknya tetap di rumah bersama keluarga. Hadirin pemirsa dan netizen rahimakumullah, yang berikutnya pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban. Kurban atau udhiyah adalah aktivitas keagamaan dengan cara menyembelih hewan tertentu, hewan ternak tertentu, yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu seusai pelaksanaan salat Idul Adha 10 Dzulhijjah sampai hari terakhir hari tasyrik. Waktunya membentang mulai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan juga tanggal 13 Dzulhijjah. Artinya dalam momentum Idul Adha pada waktu ini, penyembelihan hewan kurban bisa dilaksanakan seusai sholat Idul Adha pada hari Jumat esok. Kemudian berlangsung waktunya pada hari Sabtunya, hari Ahadnya, dan juga hari Seninnya. Ibadah kurban sungguh pun memiliki tujuan kemanusiaan, tetapi dia sifatnya ibadah mahdhah. Karenanya tidak bisa digantikan dengan uang, sekalipun ada kemaslahatan yang dituju. Kalau ternyata ada saudara kita yang paling dekat akibat COVID-19, terdampak secara sosial dan ekonomi, mereka ada kesulitan secara ekonomi untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya, maka solusinya adalah dengan sedekah, bukan dengan cara mengganti ibadah kurban ini. Soal afdoliyah mana yang lebih utama, maka sangat kontekstual sifatnya. Ketika ada saudara kita memang benar-benar membutuhkan hal yang bersifat basic need, maka bisa jadi mendahulukan untuk menyelesaikan kebutuhan tetangga atau saudara kita yang sangat membutuhkan, itu memiliki keutamaan daripada ibadah yang lain. Pelaksanaan ibadah kurban harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah dan juga meminimalisir potensi penularan. Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, sebaiknya pihak yang terlibat mengoptimasi sarana yang tersedia seperti rumah potong hewan. Kita bisa lihat dalam kondisi normal, pelaksanaan ibadah kurban itu untuk kepentingan ibadah sekaligus juga kepentingan hiburan bagi masyarakat. Banyak anak-anak menonton, melihat, bersenang-senang dan juga menyaksikan aktivitas pemotongan. Tetapi karena ada masalah, untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih besar, kita hindari kerumunan.
hanya orang yang memiliki keahlian, hanya orang yang memiliki kebutuhan langsung di dalam proses penyembelihan yang hadir. Sebaiknya dilokalisir di rumah potong hewan yang terjamin aspek syar'inya. Kemudian poin yang kedua, sungguh pun si pekurban disunahkan untuk menyembelih sendiri, tetapi jika karena ada satu dan lain hal karena kondisi kesehatan, maka bisa dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompetensi. Kita wakilkan penyembelihan kepada orang yang memiliki keahlian. Yang berikutnya, dalam hal penyembelihan dilaksanakan tidak mampu bekerja sama dengan RPH karena persoalan kapasitas, maka bisa dilaksanakan di tempat-tempat biasa, tetapi harus dipastikan protokol kesehatan jalan terus. Jangan sampai tujuan mulia kita melaksanakan ibadah kurban tetapi berdampak kepada kemafsadatan, terjadi potensi penularan. Ini harus kita cegah secara bersama-sama. Hadirin pemirsa dan juga netizen rahimakumullah. Yang berikutnya, yang terkait dengan tanggung jawab kita bersama, pelaksanaan ibadah, baik itu sholat Idul Adha maupun pelaksanaan ibadah kurban, harus mencegah seluruh potensi kemafsadatan. Karena pada hakikatnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan untuk kepentingan ini, mari kita secara bersama-sama memunculkan kerelawanan kita, memastikan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, memastikan memakai masker, kita saling mengingatkan. Dan pemerintah daerah memastikan kondisi kesehatan hewan. Jangan sampai kemudian karena kita konsentrasi kepada protokol kesehatan untuk mencegah wabah COVID, tetapi ada lubang terkait dengan ketidakwaspadaan kita mengenai kesehatan hewannya. Untuk itu kita secara bersama-sama memperhatikan juga kondisi kesehatan hewan yang akan kita sembelih untuk kepentingan kurban, dipastikan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban dari sisi usia, dari sisi kesehatan, dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan di daerah-daerah, dan juga partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan Idul Adha, baik sholat Idul Adha maupun penyembelihan Idul Adha sesuai dengan ketentuan syariah pada saat yang sama dalam satu tarikan nafas memperhatikan protokol kesehatan untuk kontribusi positif kita, etos keagamaan kita berkontribusi di dalam pencegahan COVID-19. Pengurus masjid perlu menyiapkan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan kurban dengan memastikan protokol kesehatan dan juga ketentuan syariah. Umat Islam yang memiliki kemampuan secara finansial dihimbau untuk melaksanakan ibadah kurban, baik dilakukan sendiri maupun dengan cara taukil kepada lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dan juga keterpercayaan. Panitia kurban diharapkan agar memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah kurban, memastikan protokol kesehatan, menghimbau melalui masjid-masjid untuk tidak berkerumun dalam penyaksian proses pemotongan. Panitia kurban dan juga lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah, pada saat distribusi jangan lagi masyarakat antri, tetapi panitia bergerak mendatangi mustahik untuk kepentingan distribusinya. Kita pastikan bahwa ibadah kurban pada 1441 Hijriah ini membawa hikmah dan juga kebajikan, meningkatkan imunitas dengan distribusi gizi yang memadai bagi masyarakat. Imunitas tubuh akan berdampak kepada kondisi ketahanan tubuh yang kemudian bisa mencegah penularan COVID-19. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya.
Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyongsong Idul Adha 1441 Hijriah. Idul Adha yang akan kita laksanakan harus berkontribusi untuk kepentingan ketaatan kita kepada Allah, sekaligus juga solusi atas masalah sosial yang terjadi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.